Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, haleluya. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-64 di tahun 2026. Puji Tuhan. Kita bersyukur oleh kasih karunia-Nya kita kembali menikmati hari yang baru. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mengawali pagi kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada serial Injil Yohanes pasal yang ke-7, dan pasal ini merupakan bagian yang sangat dinamis dalam perjalanan pelayanan Yesus. Di sini kita melihat Yesus berada di tengah ketegangan antara panggilan ilahi dan tekanan dunia. Tema renungan ini adalah berjalan dalam waktu Tuhan, bukan keinginan dunia. Bapak Ibu Saudara, yang pertama perlu kita sadari bahwa waktu kita sangat berlawanan dengan waktu Tuhan. Kita dapat pelajari dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saudara-saudari Yesus mendesaknya untuk pergi ke Yudea agar dilihat orang. Mereka menginginkan Yesus menggunakan mukjizat-Nya demi popularitas dan pengakuan. Namun Yesus menjawab, "Waktuku belum tiba, tetapi waktumu selalu siap." Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa terburu-buru, ingin membuktikan diri atau mencapai kesuksesan. Dunia menuntut kita untuk selalu tampil hebat. Namun Yesus mengajarkan bahwa ketaatan pada waktu Tuhan jauh lebih penting daripada tepuk tangan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah keberanian menyuarakan kebenaran di tengah oposisi, di tengah penolakan. Dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-24. Yesus pergi ke Yerusalem secara diam-diam dan akhirnya mengajar di Bait Allah. Meski banyak orang berbisik-bisik dan membencinya karena ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus tetap konsisten menyatakan kebenaran. Ia berkata, "Janganlah menghakimi menurut rupa, tetapi hakimilah dengan adil." Apa yang dapat kita pelajari dalam konteks ini adalah integritas Kristen diuji saat lingkungan kita tidak mendukung. Apakah kita tetap melakukan yang benar saat orang lain mengkritik? Fokuslah pada isi hati dan kebenaran firman, bukan pada apa yang nampak di permukaan. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ke-37 sampai 39. Haus yang tak terpuaskan. Puncak dari pasal ini adalah ketika Yesus berseru pada hari terakhir perayaan Pondok Daun. "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Bapak Ibu Saudara, manusia sering mencari kepuasan dalam harta, jabatan, atau relasi, namun tetap merasa haus secara rohani. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan mengalir dari dalam hati kita seperti aliran-aliran air hidup.
hanya di dalam Kristuslah dahaga jiwa kita benar-benar terobati. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang ke-7 mengajarkan kita bahwa mengikut Yesus berarti siap menghadapi ketidakpahaman dunia. Kita dipanggil untuk tidak mencari hormat bagi diri sendiri, melainkan bagi Dia yang mengutus kita. Saat kita hidup dalam pimpinan Roh-Nya, kita tidak akan pernah kekeringan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan suara dunia yang bising menenggelamkan suara kebenaran ilahi. Datanglah pada sumber air hidup dan biarkan hidup kita dipimpin oleh waktunya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati lawatan Tuhan pagi, untuk kami mengejar perkenanan Tuhan, karena itulah yang terbaik yang Tuhan berikan atas kami. Kami percaya kuasa firman-Mu memulihkan iman kami, kasih dan pengharapan kami. Berkat Tuhan selalu menyertai kami, melingkupi kami dengan kasih setia-Mu. Diberkatilah kami semua pagi hari. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Diberkati baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan
diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.